maka kita sebagai individual muslim atau perseorangan kita sebagai orang Islam harus tahu persis di mana kita berada, kapan kita berada, dalam keadaan seperti apa, itu melakukan apa dan hukumnya apa. Karena tidak terlepas oleh kita sedikit pun, apa saja yang kita lakukan pasti terkena oleh hukum 5 ini. Jadi apapun kita lakukan, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, karena sesungguhnya yang merubah hukum itu 3. Pertama adalah keadaan, yang kedua adalah waktu, kemudian yang ketiga adalah tempat. Maka berdasarkan 3 ini, waktunya berbeda, hukumnya berbeda, keadaannya berbeda, hukumnya berbeda, tempatnya berbeda, hukumnya berbeda. Dalam kajian fikih bahwa telah sepakat oleh para ulama bahwa hukum Islam itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah wajib atau kita sebut dengan fardu. Maka kewajiban ini, hukum fardu ini ditentukan sebagai hukum terlekat pada hukum perseorangan orang Islam untuk tidak bisa lari dari hukum ini. Wajib ini atau fardu ini terbagi 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Dan ini yang harus kita pertahankan. Kemudian yang kedua ada disebut dengan sunnah. Sunnah ini adalah merupakan suatu perintah yang dimana perintah ini merupakan reward atau tambahan prestasi yang dilakukan oleh kita apabila mampu melaksanakannya. Adalah konteks pengertiannya melaksanakan suatu kebaikan, suatu perintah yang dimana apabila dilakukan itu maka kita mendapatkan kebaikan tambahan. Tetapi apabila kita tinggalkan maka kita mendapatkan kerugian. Kerugian di sini yang dimaksud adalah sesungguhnya kita mendapatkan sesuatu, tapi karena kita tidak lakukan sesuatu maka kita tidak mendapatkan sesuatu. Atau konteks pengertian yang lainnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi melaksanakan itu dapat pahala, meninggalkan tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa ini sebenarnya kita dalam keadaan kerugian karena sebenarnya mendapatkan apa-apa menjadi tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah haram. Haram ini adalah suatu perintah untuk tidak dikerjakan. Perintah untuk tidak dikerjakan. Maka siapa yang meninggalkan ini, inilah mendapatkan kebaikan. Dalam Islam itu Bapak, kita meninggalkan suatu perkara yang dilarang itu tidak sekedar kita terlepas dari haram, tidak sekedar kita mendapatkan dosa, tapi apabila kita meninggalkan sesuatu perkara yang dilarang itu kita mendapatkan pahala. Kita diam. Pada posisi waktu diam itu ada kesempatan melakukan perbuatan yang hukumnya haram, tapi kita tidak lakukan. Bukan semata-mata kita terhindar dari dosa, tapi plus saat itu kita mendapatkan kebaikan, pahala. Kemudian dalam Islam, masih hukum Islam yang keempat adalah makruh. Makruh ini adalah perkara yang sebenarnya sebaiknya ditinggalkan. Tetapi kalau kita tidak tinggalkan, akhirnya kita kerjakan, ini tidak merusak, tapi mempengaruhi kesempurnaan. Semestinya kita dapatkan sesuatu kebaikan yang sempurna, tetapi karena melakukan suatu perbuatan yang hukumnya makruh, maka kurang sempurna, dikurangi pahalanya. Kemudian yang kelima adalah mubah. Mubah ini adalah perkara-perkara yang universal atau secara umum tidak ada membawa dampak. Dampak apakah apabila dikerjakan ini berdosa atau berpahala? Tidak. Contohnya kita mau ke pesta, kita pilih warna baju. Mau merah, mau coklat, mau putih, mau hitam, itu tidak ada hukumnya. Mau merah silakan, tidak dosa dan tidak pahala. Mau coklat silakan. Yang penting konteks faktualnya tidak lepas. Oh saya pakai baju, tapi bajunya nampak keteknya, boleh lagi ceritanya. Maka di sana adalah
posisi melakukan haram. Oh, saya pakai baju untuk menutup aurat. Oh, berarti konteksnya di sana adalah kewajiban. Maka ini semuanya dalam perkara kondisi bagaimana kita harus sadar bahwa saya sekarang ini melakukan apa dan apa hukumnya. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Maka dalam keadaan kita sebagai hamba Allah mengikuti dan menjalankan perintah agama dinul Islam, agama kita ini, kita sebagai orang Islam harus mengerti persis bahwa apa yang dilakukan ini dan apa hukumnya. Karena tidak ada yang dilakukan satupun perkara kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun tidak terlepas dari hukum 9 ini. Contoh, kita masukkan satu perkara perbuatan, umpamanya makan. Makan ini konteks dasarnya hukumnya wajib. Makan itu hukum dasarnya wajib Bapak Ibu. Tapi bisa terkena hukum lain. Ada makan yang haram. Makan apa? Ya, makanan yang diharamkan. Makanan yang diharamkan, contohnya makan babi, haram. Kemudian ada makan sunnah. Nah, makan sunnah ini diantaranya berhentilah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar. Dan posisi duduknya, lihat posisi duduk, makanya Rasulullah dan makan itu disunahkan minum dulu. Dan ini sunnahnya, jadi ada semua. Kemudian bagaimana kalau makan makruh? Makan makruh itu seperti makan berdiri, minum sambil bercerita, ini makruh. Nah, makan mubah itu seperti apa? Makan mubah itu bisa saja makan terserah, mau makan ikan, makan daging, makan sambal, itu mubah saja. Nah, maka apapun yang kita lakukan, coba kita berusaha memberikan faktual bahwa apa yang saya lakukan ini sekarang ini hukumnya apa? Salat itu hukumnya wajib. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu atau salat itu adalah hukum dasarnya wajib. Ada salat sunnah, ada salat makruh, ada salat haram, ada salat mubah. Maka Bapak Ibu masyaallah muslim rahimakumullah, kita pahami dalam konteks pengertian apa yang kita lakukan ini masuk dalam hukum apa. Maka dalam aspek pemberian pengertian dari hukum-hukum ini yang kita harus memberikan kesadaran, namanya kewajiban apa saja ini? Fardu apa nih? Ini fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain ya, kebutuhan kewajiban individual kita, sholat, puasa, zakat, haji, ya, dan ada kewajiban umum menghormati, menghargai orang, membantu orang, ya, melakukan kebaikan terhadap orang banyak, kewajiban. Kemudian ada fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah hukum kepada kita yang statusnya wajib, tapi semuanya seperti mengurus mayat. Mengurus mayat itu semuanya kita wajib. Tapi karena ini hukumnya adalah fardu kifayah, kalau ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan mengurus mayat itu, maka kelompok lain terlepas. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, kita tidak sempat terima kasih kepada orang yang pergi mengurus. Karena mengapa? Dia melepaskan kita atas dosa fardu kifayah itu. Seandainya semua orang tidak ada yang pergi mengurus mayat itu, maka seluruh kampung itu yang tinggal di situ berdosa semua, karena hukumnya fardu kifayah. Maka inilah yang kita perlu memahami dan memberikan pengertian dalam konteks apa yang kita lakukan ini hukumnya apa. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Namun ada konteks sifatnya amun atau universal, umum. Nah, umum itu seperti berzikirlah, ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru
quluba kafiran fasabihu qartahu asila. Hai orang-orang yang berzikir, maka berzikir oleh ulama ini banyak bentuknya. Ada yang berzikir pakai tasbih, ada yang berzikir tanpa pakai tasbih, ada yang berzikir dibesarkan, ada yang kecil, ada yang lafaznya begini, ada yang begitu. Nah ini perintahnya umum, berzikirlah, berselawatlah. Ada yang berselawat dengan panjang, ada yang pendek, ada sambil berjalan, ada yang duduk, ada yang sambil nyanyi-nyanyi, ada ini konteks awalnya. Maka perintah umumnya itu ada yang menerjemahkan dan memberikan aplikasi pengamalannya macam-macam. Maka ini tinggal kita. Ya. Yang jelas harus memahami dalam konteksnya bahwa ini dasar umumnya apa. Masyarakat muslimin rahimahumullah, seperti puasa. Puasa ini sekarang ini puasa wajib, puasa Ramadan. Ada di luar Ramadan puasa sunnah. Ada puasa haram, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, haram puasa pada hari itu. Ada puasa makruh, ya puasa makruh apa itu? Berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi matanya tidak dijaga, mulut bicaranya tidak dijaga, makruh. Ada puasa mubah. Puasa mubah seperti apa? Puasa nazar. Puasa nazar kapan saja harinya. Nazarnya wajib, tapi puasa harinya kapan terserah, itu mubah saja. Maka masyarakat muslim rahimahullah, mudah-mudahan kita mengenal apa yang kita lakukan seperti yang perlu penting betul itu Pak, dua ini. Wajib dan haram. Ini wajib dan haram ini. Ini haram ya karena ini adalah dasarnya ini suatu produksi pahala kebaikan, satu produksi dosa atau keburukan. Maka insya Allah apabila kita senantiasa ikhtiar, ya, ikhtiar. Sekarang ini enak Pak, walaupun sanatnya tidak nyambung, artinya tidak ada guru kita hadapkan secara langsung, tapi bisa baca-baca, buka-buka, ya, browsing di YouTube, di Facebook, banyak nasihat-nasihat guru-guru kita. Ya kalau ada di sana melihat kontroversi, ya kita lihat secara bijak saja. Karena memang dari zaman Rasulullah, ya kalau kita berbicara perbedaan pendapat Pak, tidak ada habis-habisnya ini. Ya. Al-Fatihah saja ulama kita berbeda, tapi bacanya tidak ada yang berbeda. Ya, Al-Fatihah sepakat 7 ayat. Tapi ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama Al-Fatihah. Ada yang mengatakan tidak. Nah, yang mengatakan Bismillah itu masuk ayat pertama Al-Fatihah, maka di terakhirnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu tidak ada ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Tetapi yang mengatakan bahwa Bismillah itu tidak ada ayat atau tidak termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat. Maka tetap hitungannya 7. Tapi pendapat ayatnya berbeda penempatannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk, diberikan hidayah dan taufik sehingga kita tetap dalam kebenaran, melakukan amal-amal ibadah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dan kita insya Allah berharap mudah-mudahan jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datanya Allah, yang tidak benar itu kedaifan saya. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.